Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai manfaat dari mempelajari sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula referensi sumber pendalilan dari mana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diambil. Kita sebutkan diantaranya dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab tafsir, begitu pula kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama khusus mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang ditulis gerak-gerik kehidupannya bahkan sebelum beliau lahir sampai beliau wafat, melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebelum itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz Arab, kalau kita nyebutkannya apa? Arab. Itu secara arti bahasa bermakna sohari wa qifar. Yang dimaksud dengan Arab itu padang pasir dan wilayah tandus. Ini arti dari apa? Arab secara bahasa. Ai al-ard al-mujdibah, yaitu tempat yang kering kerontang. Dan kenyataan yang ada memang di daerah tersebut la ma'a fiha wa la nabat. Gak banyak airnya, begitu juga gak subur tanamannya. Air sulit untuk dicari, tanaman juga gak banyak, gak bebas tumbuh. Ini disebut dengan Arab. Dan lafaz ini ikhwani afizakumullah fi usurin qadimah sudah memang dikenal sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Jazirah apa? Al-Arabiyyah. Jazirah Al-Arabiyyah. Dan ini sebetulnya manfaat bagi mereka. Kenapa ikhwani afizakumullah? Karena padang pasir yang panjang sejauh mata memandang, tandus kering kerontang, ini merupakan benteng pertahanan. Dan manusia yang tinggal di sana hidup
besar di situ disebut kaum Arab. Padang pasir ini bentengnya mereka. Oleh sebab itu ikhwani afizakumullah, bangsa Arab sejak zaman dahulu mereka adalah penduduk yang merdeka. Tidak pernah dijajah. Mikir sekian kali kerajaan-kerajaan itu untuk masuk ke Jazirah Arabia karena letak geografisnya sangat sulit. Mereka dikelilingi dengan padang pasir yang panjang jauh. Mungkin saja mereka tidak mengetahui arah, sehingga orang Arab mereka jauh daripada perbudakan dan hamba sahaya. Merekanya penduduk yang merdeka. Padahal bertetangga dengan kerajaan Abidaya Imperium, dua negeri besar dengan prajurit mereka, kekayaannya, kekuatannya, bala tentara tersohor di muka bumi pada saat itu. Seperti zaman sekarang Amerika sama Inggris, Amerika Eropa. Zaman dahulu Persia dan Romawi, tetangganya Arab ini. Tapi mereka tidak ada yang melebarkan sayap kekuasaan ke negeri ini karena faktor wilayah dan tempat. Nah. Dan tak kenal maka tak sayang Jazirah Al-Arabiyah itu dibatasi kalau sebelah timur dengan Laut Merah, berhadapan dengan apa? Benua Afrika. Kalau dari barat dibatasi dengan Teluk Oman. Nah, ini merupakan pintu masuk yang mau datang dari India, Pakistan, kemudian Afghanistan dan daerah-daerah tersebut. Kemudian kalau dari arah utara ini dibatasi dengan negeri Syam dan negeri Irak. Negeri Syam ini dulu satu kesatuan ya. Kalau sekarang Syria, Libanon, Palestina, Yordan. Bagian selatan dibatasi dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Ini yang dikenal dengan Jazirah apa? Jazirah Al-Arabiyah. Dan orang Arab ikhwani hafizakumullah itu terbagi menjadi tiga. Al-Arab yanqasimu ila thalathati aqsam. Arab, suku Arab, kaum Arab ini mereka terpecah menjadi tiga macam, atau terpecah menjadi apa? Dua macam. Yang pertama Al-Arabu Al-Ba'idah. Nah, Arab yang punah. Arab yang sudah punah. Ini jenis yang pertama. Apa itu Al-Arab Al-Ba'idah? Alladzina qaradu wa humul Arabul Qudama. Mereka merupakan orang Arab kuno. Orang Arab yang zaman dahulu kalah. Mereka sudah apa? Musnah. Gak ada lagi. Wala yumkin al-husul, kata para ulama, ala tafasil al-kafiyah. Gak mungkin kita mendapatkan perincian yang cukup fi tarikhihim, untuk sejarah mereka. Kenapa ikhwani afizakumullah? Jaraknya sudah gak nutut, terlalu jauh. Untuk rincian bagaimana kehidupan mereka, sejarah mereka, musnahnya mereka secara detail sulit.
musnah, punah, kuno. Ini diantaranya kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya apa? Nabi Nuh. Kaum ini hampir mereka punah. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai apa? Bapak manusia. Bapak manusia ada berapa? Hah? Ada 3. Yang pertama Adam, ma'ruf, masyhur, bapaknya manusia. Yang kedua, sebelum itu Nuh setelahnya. Sin ya sa. Sin ya sa. Syith. Anaknya siapa ini? Adam. Syith ibnu Adam. Kenapa disebut sebagai bapaknya manusia? Yang kedua setelah Adam, karena anak-anak beliau gak ada yang punya keturunan kecuali ini. Dari anak-anaknya Adam yang telah menikah, gak ada yang punya anak kecuali siapa? Syith. Maka semua umat manusia di muka bumi nasabnya kepada Syith, anaknya Adam. Bapak kedua setelah ayahnya. Baru kemudian yang ketiga siapa? Nuh alaihi salam. Antum ketahui pada saat itu terjadi banjir bandang yang luar biasa di muka bumi. Tenggelam umat manusia. Enggak ada yang tersisa kecuali yang berada di atas kapalnya beliau. Wahum thamanuna insanan. Kata ahli sejarah jumlah mereka 80 orang. Ala safinati Nuh, di atas perahunya. Disebutkan dengan 2 riwayat, ikhwani afizakumullah. Riwayat yang pertama, dari 80 tersebut gak ada yang lanjut keturunannya kecuali Nabi Nuh dan anak beliau. 80 orang mereka, ada yang bujang, ada yang suami istri. Yang suami istri gak punya keturunan kecuali anaknya Nuh dan keturunannya. Nah, riwayat yang kedua, ikhwani afizakumullah, setelah mereka terdampar, ja'alu masakinahum, mereka buat rumah tempat tinggal, asabahumul wabah, mereka terjangkit wabah yang membuat mereka wafat. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan anak-anaknya. Oleh sebab itu Nabi Nuh disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ humul baqin. Kami jadikan anak cucunya siapa ini? Ini membahas mengenai kisah Nabi Nuh. Kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh orang-orang yang meneruskan keturunan. Nah, maka kaumnya Nabi Nuh, anak-anaknya Nabi Nuh ini termasuk Arab apa tadi? Al-Ba'idah, yang dianggap kuno, sudah musnah, nggak bisa sampai kepada rincian kehidupan mereka. Termasuk juga macam ini kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Syuaib. Ini termasuk yang kuno dan sudah tidak mampu kita sampai kepada sejarah mereka. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani afizakumullah, al-Arab al-Baqiyah, Arab yang masih tersisa.
Yang pertama nggak ada. Yang kedua masih tersisa. Dan yang tersisa ini terpecah menjadi dua cabang. Nah, poin yang kedua ini terbagi menjadi berapa? Dua macam. Nah, yang tersisa. Yang pertama, ikhwani afidakumullah, al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah. Arab yang berbicara asli dengan bahasanya. Bahasa apa? Arab baku. Natural, asli. Dan ini tertua adalah Al-Qahtan. Misal tertua itu Qahtan. Dari mana ini Qahtan? Negeri Al-Yaman. Arab tertua. Siapa namanya tadi? Qahtan. Oleh sebab itu jenis yang pertama ini Arab yang tersisa, Al-Arabul Aribah, juga disebut dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Qahtan ini punya anak. Di antara anak cucunya Qahtan akan menjadi kabilah yang besar bernama Saba. Jadi Saba ini anaknya siapa? Anak cucunya Qahtan, orang tertua di negeri Yaman. Nah, Saba, ikhwani hafizakumullah, merupakan asal muasal yang bercokol di negeri tersebut. Memiliki dua anak pria. Saba ini. Kemudian nanti tentunya menjadi suku. Ya. Anaknya Saba bernama Himyar dan Kahlan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengabadikan di dalam Al-Quran pujian bagi negeri ini, negeri Yaman, satu surat dengan surat apa? Saba. Saba memiliki dua anak, Himyar dan Kahlan. Yang dari waktu ke waktu anak-anak mereka ini, Himyar dan Kahlan, memperebutkan kekuasaan sehingga terjadi perang apa? Bersaudara. Mereka satu keluarga, satu kabilah. Kakek mereka namanya Saba. Tapi anak keturunan dari Himyar dan Kahlan ini, yang merupakan dua pria anak daripada Saba, mereka selalu memperebutkan kekuasaan. Siapa yang berani untuk menjadi pemimpin, penguasa, berebut siapa yang mau menjadi nomor satu di negeri Yaman. Peperangan yang tidak dalam kurun waktu yang dekat silih berganti, yang kemudian Himyar mengalahkan Kahlan. Yang kemudian Himyar mengalahkan apa? Kahlan. Himyar tetap di negeri Yaman, Kahlan terpaksa apa? Keluar. Mereka berhijrah sehingga terpencar ke seluruh jazirah Arab dan selainnya.
Di antara mereka ada suku Jurhum yang nanti sampai ke kota apa? Mekah, sebelum ada Mekah. Nah, di antara anak keturunan Kahlan ada yang kemudian sampai di kota Madinah, melahirkan suku Aus dan Khazraj. Kemudian ada Bani Kindah, ini anaknya Kahlan yang mereka bercokol di Oman, yang menjadi negeri sekarang. Di antara mereka pula ada yang menghuni Bahrain dan Irak. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, asal orang Arab itu dari mana? Hah? Negeri Yaman. Negeri paling tua bagi mereka. Tidak ada seorang Arab pun di muka bumi asal mereka pasti dari Yaman. Karena dari sana terpencarnya Arab. Ini sebab yang pertama, kalahnya Kahlan atas Himyar. Sebab yang kedua, ikhwani hafizakumullah, di Yaman ada satu bendung terbesar yang berada kalau sekarang ini di kota Ma'rib, Yaman bagian utara. Daerahnya dingin. Ini merupakan sumber air mereka. Di dalam bercocok tanam, berprofesi, kurma, gandum, pertanian, begitu pula peternakan mereka, baik kambing, unta, butuh dengan air. Sehingga Saddu Ma'rib, bendungan yang mereka punya merupakan sumber kehidupan. Tiba-tiba bendungan tersebut jebol. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Telah ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum Saba terhadap tempat tinggal mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam kenikmatan kepada negeri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kaum Saba. Sampai dijadikan bukti sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatani an yaminin wa shimal. Mereka memiliki kebun di sebelah kanan rumahnya dan sebelah kiri. Saking suburnya daerah mereka, kaum Saba ini. Rumah mereka diapit oleh dua kebun, kanan dan kiri. Dikelilingi dengan tumbuhan tanaman hijau royo-royo. Enak dilihat mata, nyaman ditinggali. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada negeri Yaman. Negerimu merupakan tempat yang baik. Baldatun tayyibah, negeri yang bagus. Dan Tuhanmu zat yang maha mengampuni. Fa'a'radu. Akan tetapi mereka berbalik. Mereka bermaksiat. Yang mestinya mereka mengembalikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembahnya, malah mereka beribadah kepada selain Allah. Belum lagi darah yang terus-menerus mereka tumpahkan, peperangan tidak berhenti. Fa'a'radu, mereka berpaling.
fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kita kirim kepada mereka banjir bandang. Pecahnya bendungan mereka. Banjir di mana-mana. Wa baddalnahum jannatayhim bi jannataini dzawata ukulin khamtin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kita gantikan kebun mereka dengan buah kebun yang berisi pohon-pohon berbuah pahit. Asal, dan mereka tidak mendapatkan sidr kecuali sedikit. Mereka pakai sidr ini buat pengobatan. Ya. Mereka pakai sidr ini, mereka makan buahnya. Mereka punya lebah yang menghasilkan madu dari pohon tersebut, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sidr yang sedikit, pacaklik di mana-mana. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Yang demikian itulah kita balas kepada orang-orang yang kufur. Dan kita tidak turunkan azab kecuali bagi mereka yang sangat-sangat kafir. Maka hilanglah sumber kehidupan mereka yang membuat orang-orang Yaman apa? Keluar dari negerinya. Nah, ini yang pertama. Al-Arab Al-Aribah, asli yang berbahasa Arab, dan mereka adalah Al-Arab Al-Qahtaniyah dari negeri Yaman. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang tertua mereka adalah siapa? Junjungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah dari siapa? Ismail. Nabi Ibrahim ini berasal dari negeri Irak. Di Babilonia beliau ditolak dakwahnya, sehingga beliau keluar menuju ke negeri Syam, masuk ke Palestina. Di Palestina ada musibah. Nah, tidak turunnya hujan yang lama. Banyak masyarakat wafat kehausan, pacaklik, kemarau. Kemudian Ibrahim bersama Sarah masuk ke negeri apa? Negeri Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Fir'aun ini merupakan julukan. Fir'aun ini julukan. Nama dari satu periode ke periode berbeda-beda. Fir'aun yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim, apakah sama dengan Fir'aun yang ada pada zamannya Nabi Musa? Jawabannya apa? Berbeda, karena Fir'aun itu julukan bagi yang memegang tahta di negeri tersebut. Kalau bahasa Latinnya apa? Ramses 1, 2, 3. Nah, kita kenal dengan Fir'aun. Nah, wa kana jabbaran, merupakan orang yang adidaya, senang dengan wanita. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa kanat Sarah min ahsanin nisa, dan Sarah istri Nabi Ibrahim merupakan wanita yang sangat cantik, elok rupanya, indah wajahnya. Dan Ibrahim tahu akan hal ini. Maka ketika masuk ke negeri Mesir, diberikan wasiat kepada sang istri, inna hadzal jabbar in ya'lam annaki imra'ati fa innahu sayaghlibuni 'alaik. Wahai istriku, kalau raja ini tahu kau ini pasanganku, maka dia akan membunuhku untuk mendapatkan engkau. Fa
idza sa'aluki fa akhbiri annaki ukhti. Jadi kalau anti ditanya siapapun, sampaikan kalau anti ini saudariku. Jangan ngomong istriku. Fa innaki ukhti fil Islam. Karena engkau ini saudaraku di dalam apa? Di dalam Islam. La a'lam ala wajhil ard musliman ghairi wa ghairik. Aku tidak mendapati, tidak mengetahui di atas muka bumi ini muslim melainkan aku dan kamu. Berarti apa agamanya Nabi Ibrahim? Hah? Islam. Agama seluruh para anbiya adalah Islam. Yaitu apa? Istislam lillahi bitauhid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ini agama seluruh nabi. Islam yang sifatnya umum. Maka kaum Nasoro yang beriman kepada Nabi Isa di zamannya Nabi Isa disebut apa? Muslim. Begitu pula orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya Nabi Musa beriman kepada nabinya disebut apa? Muslim. Dari sisi Islam apa? Umum. Agama Nabi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang diutus untuk tujuan ini. Adapun Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah diutusnya Rasulullah, kaum Nasara yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi disebut apa? Muslim. Dan ini merupakan bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Islam apa ini? Umum atau khusus? Khusus. Berarti agamanya para anbiya Islam. Bahkan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga kepada anak-anaknya Islam ini bagi mereka. Ibrahim berkata, "Rabbana waj'alna muslimaini laka." Ya Allah, jadikan aku dan Ismail ini orang-orang muslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan keturunan kami muslimah kepadamu. Mereka berharap dengan keislaman. Termasuk pada hadis ini. Kata Ibrahim, aku tidak mendapati, tidak ada lagi di muka bumi ini muslim kecuali aku dan engkau, wahai Sarah. Nah, maka Fir'aun memiliki bala tentara, prajurit, orang-orang terdekat, memberikan kabar. Qadimat ardhaka imro'atun, telah masuk di bawah kekuasaanmu, ada di negerimu seorang wanita la yambaghi illa an takuna lak, enggak pas kecuali menjadi pendampingmu. Berarti apa? Luar biasa kecantikannya Sarah. Wanita ini pasnya menjadi ratu, cocoknya menjadi pendamping raja. Fa arsala ilaiha, Fir'aun utus utusan delegasi. Faji'a biha, didatangkan Sarah kepadanya. Faqama Ibrahim lis-shalah, maka Nabi Ibrahim langsung menegakkan salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga apa? Mengerjakan salat. Walaupun kita tidak tahu bagaimana tata cara salat mereka. Nabi Muhammad SAW pun juga sholat sebelum Isra Mi'raj. Tapi sholatnya beliau 2 rakaat dan cuman 2 kali dalam semalam. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum fajar di awal pagi dan sebelum terbenamnya matahari di awal malam.
Maksudnya sholat subuh dan sholat apa? Maghrib. Ini saja sholatnya Rasulullah SAW, dilakukan 2 rakaat. Tata caranya para anbiya ketika mengerjakan sholat, Allahu a'lam. Bisa jadi apa? Berbeda dengan tata cara kita. Tata cara sholat kita setelah Isra Mi'raj yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu berbeda. Nah, maka Ibrahim mengerjakan sholat. Kemudian Sarah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya selalu menjaga aurat dari yang dihalalkan melainkan suaminya. Falamma dakhalat alaihi lam tatamalak. Ketika masuk ke ruangannya raja, tidak bisa menahan. Fabasata yadahu 'alaiha. Fir'aun langsung menjulurkan tangan untuk menyentuh Sarah. Faqabadat yadahu qabdatan. Pada saat itulah tangannya pun lumpuh. Sehingga dia meminta, idai rabbaki an yutliqani walam adhurraki. Minta kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan aku, dan aku berjanji tidak akan mengganggumu. Dituruti oleh Sarah, dan dia pun sembuh. Fafa'ala marratan tsaniyah. Tapi dia mengingkari janjinya, ingin menyentuh Sarah untuk kedua kali. Faqubidha, lumpuh yang lebih dahsyat daripada sebelumnya, meminta kepada Sarah untuk didoakan kepada Tuhannya. Sampai ini terulang 3 kali. Lam adhurraki, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah untuk ketiga kali meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan. Dan dia mengatakan kepada prajuritnya, ataitani bisyaitan walam ta'tini bi insan. Kamu ini datangkan kepadaku syaitan, bukan datangkan kepadaku manusia. Nah, fa'akhrajaha, dan diperintahkan untuk keluar dari negeri Mesir. Kemudian a'tiha Hajar, memberikan kepada Sarah Hajar. Jadi ikhwani hafizakumullah, Hajar ini bukan budak, wanita merdeka. Masa seorang raja memberikan hadiah, kalau bahasa kita ecek-ecek, masa memberikan hadiah murahan untuk menjadi pelayannya? Fir'aun yang punya Mesir dengan keseluruhannya. Bahkan di beberapa literatur disebutkan Hajar ini putrinya sendiri. Putrinya apa? Fir'aun. Berarti ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menggambarkan apa? Hajar ini kulitnya apa? Hitam legam. Bahkan digambarkan bahwa apa? Besek di atas kepalanya. Apa ada bambu di negeri Arab? Digambarkan seperti itu, seolah-olah hamba sahaya, hitam legam. Hajar ini wanita merdeka, bukan budak. Bahkan dalam literatur yang lain, putrinya Fir'aun. Yang kemudian penghormatan kepada Sarah menjadi pembantunya. Kemudian kembali ke Palestina. Waktu demi waktu, tahun demi tahun. Kemudian Sarah tidak kunjung hamil. Lantas memerintahkan kepada sang suami untuk menikahi pembantunya. Sebagaimana yang antum ketahui bersama. Setelah dinikahi, ternyata dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, Hajar pun hamil. Setelah lahir Ismail, bertambah kecemburuan Sarah. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab sirah halafat, Sarah ini sampai bersumpah,
la taqta'anni min a'dha'iha thalatha, akan memotong 3 dari anggota badannya Hajar. Sarah ini bersumpah karena apa sih? Cemburu yang berlebihan. Walaupun dia menyesal dan diberikan nasihat oleh suaminya. Ala tabirri biyaminik, wahai Sarah, apakah anti mau untuk melebur sumpahmu? Kaifa asna, kata Sarah, apa yang harus aku perbuat? Kata Ibrahim, ikhfadhiha wathqubi udhunayha. Karena dia sudah bersumpah mau apa? Memotong 3 dari anggota badannya. Kata Ibrahim, lubangi telinganya dan khitani dia. Kata As-Suhaili, ahli sejarah, beliau mengatakan, wa awwalu man ikhtatanat minan nisa'i wa thaqabat udhunayha. Maka menurut sejarah, yang pertama kali melubangi telinganya dan berkhitan dari kalangan wanita adalah siapa? Hajar. Dan dilakukan oleh Sarah. Bahkan di beberapa riwayat, ikhwani hafizakumullah, wa wada'at fi udhunayha qurt. Hajar meletakkan apa? Anting di telinganya. Fasdada biha jamala. Kecantikannya pun bertambah. Dan Ibrahim berhati-hati, takut, sudah sumpah ini. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, karena kecemburuan ini, ingin menyelamatkan sang istri dan anak, kemudian dibawa ke Jazirah Arab. Maka ikhwani hafizakumullah, kecemburuan merupakan apa? Tabiat wanita. Sudah ada sejak sebelum zamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahkan istrinya Nabi. Jubirat ala nisa, suatu yang memang sudah melekat pada diri wanita. Ya, tinggal jangan sampai kecemburuan itu apa? Berlebihan dan melampaui batas. Baik dengan ucapan, perkataan ataupun perbuatan. Nah, maka dengan ini Ibrahim ingin menyelamatkan istri kedua dan anaknya. Nah, sampailah di satu daerah Ummul Qura yang tidak ada kehidupan di sana. Kemudian Ibrahim meninggalkan Sarah, meninggalkan Hajar dengan sekantong kurma dan air. Dikejar, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada teman sama sekali, gak ada tumbuhan, gak ada hewan ternak? Ibrahim tidak menjawab sampai Hajar berkata, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau? Ibrahim hanya menundukkan kepala manusia. Wajar, gak mampu untuk melihat istri dan jabang bayi yang dia tunggu-tunggu. Ibrahim sudah tua. Maka dengan penuh tawakal Hajar mengatakan, la yudhayyi'una, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan kami. Kemudian air habis, kurma habis, anaknya terus merengek, air susu tidak keluar, sampai kemudian dia naik ke bukit Safa Marwa sebanyak 7 kali, sehingga datang malaikat Jibril, daraba bijanahaihi, menggepakkan sayapnya ke tanah dan mengeluarkan apa? Air. Melihat air, katanya, Hajar, zam, 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 zam. Ini bahasa kuno, artinya apa? Kumpul, kumpul, kumpul. Karena dia tahu tempat ini gak ada air. Ketika melihat air, berusaha apa? Dikumpulkan oleh Hajar. Kata Nabi Muhammad SAW, yarhamullah umma Ismail. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada ibunya Ismail.
Law ma fa'alat lakana Zamzam 'ainan ma'ina. Kalau Hajar tidak berbuat seperti ini, maka Zamzam sudah menjadi telaga. Karena dikumpulkan sehingga menjadi apa? Satu tempat. Berubah apa? Berubah sumur. Maka tidak lama setelah itu datangnya kabilah Jurhum yang apa ini tadi? Kabilah yang apa ini tadi? Yang berpencar dari apa? Negeri Yaman. Jurhum bagian daripada Kahlan yang sudah dikalahkan oleh Himyar. Sehingga meminta izin kepada yang punya sumur. Anak laki-laki adalah Ismail. Dan diizinkan mereka tinggal di sana. Dan menikahkan putri mereka suku Jurhum dengan Nabi apa? Ismail. Oleh sebab itu Ismail disebut sebagai bapaknya Arab Musta'ribah. Arab yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Apa itu Arab Musta'ribah? Orang Arab yang belajar bahasa Arab dari Arab asli. Paham ya? Karena Ismail tidak berbicara bahasa Arab. Datang dari negeri. Datang dari Palestina. Ibunya sendiri orang apa? Orang Mesir. Tidak berbicara bahasa Arab. Suku Jurhum adalah apa? Arab Al-Arabah. Aslinya Arab yang berbicara bahasa Arab. Karena pernikahan inilah kemudian Ismail mengambil bahasa mereka. Dan Arab Musta'ribah ini dikenal juga dengan sebutan Al-Arab Al-Adnaniyah. Dan Adnaniyah ini merupakan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Ke-20. Nah, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jenis Arab apa? Al-Musta'ribah. Anak keturunan dari Ismail. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah, nah, kajian berikutnya kita membahas mengenai nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama beliau serta kelahiran Rasulullah alaihi afdhalus salat wa taslim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.